hukum. Dan tidak hanya Aurel, bahkan sejumlah penggemarnya di Malang rela menunggu berjam-jam sebelum Al menunjukkan kebolehannya. Dan ketika ia mampu menjadi sosok idola baru di industri musik tanah air, apa kata Al Ghazali? Pastinya senang banget, udah banyak yang datang. Apalagi kan nunggu juga jam 1, jam setengah 1 mainnya kan, nunggu juga kan. Jadi ya aku hargain itu. Saya nggak ngerti, pokoknya memang caranya seperti itu kali kalau mendoakan saya. Biasanya kalau di tempat kita pengobatan, itu yang sakit ditidurin. Mau disantet, mau nikah 15 tahun belum punya keturunan, mau umurnya 58 tahun masih gadis belum dapat jodoh, tuh ditidurin, dipakai mukena, nanti anak yatim dipegang. Namanya transfer rohani. Jadi prosesnya itu. Pengobatan dengan cara ini jadi alternatif yang dilakoni Olga setelah menjalani pengobatan rutin di tempat Umi Zubaidah. Lalu benarkah sakitnya Olga itu disebabkan lantaran adanya pihak lain yang mengguna-guna dirinya? Apa kata Olga tentang tersiarnya kabar ini? Kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Kuatkanlah saya gitu loh. Banyak orang yang berharap sama saya dalam arti banyak orang yang saya bantu. Ya kan keluarga saya, ya kan doa anak-anak yatim piatu saya, Chan Kelvin, anak-anak manajemen saya yang saya bantu gitu loh. Orang-orang sekitar saya. Jadi saya hanya berdoa terus, baca salawat. Sementara masalah rumah tangga Bopa Castello masih menyisakan prahara, inilah kesiapan Ayu Ting Ting menyandang status baru. Meski sidang perdana perceraiannya tak dihadiri Angie, Ayu justru merasa puas hati lantaran akan semakin mempercepat sidang perceraian keduanya seperti yang selama ini diharapkan Ayu Ting Ting. Tapi benarkah dalam sidang kedua nanti Angie akan hadir di Pengadilan Agama Depok? Lantas benarkah Angie merasa gerah dan tertantang untuk hadir karena sejumlah pernyataan Ayu dan kuasa hukumnya? Kita minta kalau misalnya 2 minggu lagi memang nggak hadir juga, ya udah kita minta keputusan. Jadi udah nggak bertele. Mungkin di sidang berikutnya ya tanggal 1 kalau nggak salah. Kita lihat nanti kalau emang memungkinkan dan pengacara saya datang ya mungkin saya datang. Ya itu terserah, itu kan hak dia ya mau datang mau enggak. Itu dia kalau dia ada mengenai tuntutan masalah, keberatan masalah nama, tuntutan DNA, atau tuntutan-tuntutan lainnya, ya sampaikan aja semua tuntutan itu, keinginan itu di depan majelis hakim ya. Proses perceraian keduanya yang digelar di Pengadilan Agama Depok adalah ujung dari kemelut panjang dalam pernikahan mereka. Tak sampai 1 bulan, Ayu dan Angie telah pisah ranjang. Apalagi dalam rentang waktu itu, Ayu harus menelan pil pahit lantaran sang suami kerap diisukan bermain hati dengan sejumlah wanita lain. Dan perceraian adalah harga mati bagi Ayu meski ia telah membuka pintu maaf untuk sang suami. Oh, kalau saya buka pintu maaf udah dari kemarin-kemarin udah saya maafin. Siapapun itu yang sudah menyakiti hati saya dan keluarga saya udah maafin. Sekali lagi saya tekankan, saya juga udah beretikat buat semuanya memperbaikin semua, untuk mengembalikan semua. Tapi tetap tidak bisa dan tetap tidak bertemu. Mau seperti apa lagi kalau emang udah jalannya seperti ini, ya udahlah. Karena dari awal juga sekali lagi saya tekankan, kalau dari awal saya udah mencoba buat memperbaiki, untuk membenarkan semuanya, biar semuanya baik lagi. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf kan dari awal juga, tapi tetap nggak bisa.
Saat perceraian tinggal menanti hari dan tak bisa ditawar lagi dan sudah menjadi harga mati, benarkah kini Angie dibebat penyesalan lantaran tak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka? Seperti apa curahan hati saat ia tak bisa menatap darah dagingnya sendiri lantaran semua permasalahan ini? Benarkah Angie kerap terbayang indahnya masa pacaran? Ya kalau dibilang sedih, dibilang kecewa, kecewa banget ya. Karena kita lihat balik lagi, kalau kita flashback tuh seperti apa sih dulunya, seperti apa pacarannya. Tapi kan ya mungkin namanya juga manusia ya, mungkin ada rasa sebel, rasa benci, ya udahlah saya terima. Dia juga gak mungkin mikirin anak, ribet kali mikirin cewek lain. Penyesalan Angie kian menjadi jadi saat Ayu terlanjur disakiti. Bahkan biduan dangdut satu ini enggan menerima nafkah dari Angie. Benarkah jika Angie masih ingin memberi nafkah untuk sang buah hati Bilqis Humaira Razak? Bagaimana jika Ayu masih kekeh menolak segala pemberian dari Angie? Gimana mau menafkahi? Saya mau memperbaikin semuanya aja, itu udah ditutup semuanya. Saya ke rumahnya juga udah nggak bisa buat ketemu lagi dengan Ayu. Jadi kalau dibilang tidak menafkahi, saya mau ketemu aja nggak bisa. Gimana saya mau nafkahin, Kak? Masih nafkah kemarinnya diungkit-ungkit, serem ah. Atut. Gak usah, insya Allah, bukannya saya sombong. Insya Allah walaupun saya cuma sedikit penghasilan yang penting ada, bisa menghidupi anak saya. Daripada nanti jadi bahan ungkit-ungkitan, saya nggak mau. Kasihan anak saya. Kalau diminta untuk menafkahi, nggak usah diminta juga. Saya dari awal juga, namanya sebagai suami adalah maksudnya kewajiban seorang suami ialah menafkahi seorang istri dan menafkahi anak. Jadi sampai kapanpun apabila diperlukan saya untuk menafkahi, saya akan menafkahi sampai kapanpun. Saat nasi sudah jadi bubur, penyesalan Angie tiada lagi berarti. Ayu telah memantapkan hati untuk menyudahi segala kisah di antara mereka. Tapi apa yang membuat Ayu begitu berhasrat untuk segera mendapat kepastian statusnya? Benarkah ada sosok lain yang siap menggantikan Angie? Dan apa yang membuat Angie masih berharap bisa kembali menyatukan serpihan kehancuran rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting suatu saat nanti? Tapi benar nggak ada Cinta saya cuma untuk anak dan kedua orang tua saya. Untuk ya itu tadi saya bilang, untuk dibenarkan, untuk diperbaikin lagi, saya rasa udah nggak bisa. Dia namanya perempuan, saya nggak munafik, pasti butuh yang namanya kasih sayang. Tapi kalau untuk saat ini saya tetap fokus buat si kecil dulu gitu. Urusin ini dulu aja deh biar cepat selesai gitu. Fokus karir anak dulu aja. Tapi mungkin suatu saat juga semuanya akan membaik, bisa menjadi baik lagi ya. Kenapa enggak bisa jadi baik, itu aja. Inilah sosok Muhammad Al-Ghazali, tampan, muda, dan penuh semangat. Putra sulung Ahmad Dhani dengan Maya Estianty yang menjelma jadi idola baru. Memiliki kedua orang tua yang namanya disegani di industri musik tanah air adalah keberuntungan yang menunjang karirnya. Apalagi saat anugerah ketampanan rupa dan karismatiknya benar-benar membuat banyak remaja wanita terpana olehnya. Lihat saja bagaimana saat Al mewarisi kepiawaian sang ibunda jadi seorang DJ dalam acara ulang tahun Anang Hermansyah yang ke-45 di Malang seperti berikut. Keren tadi kok performnya, keren, menghibur banget. Kepiawaian Al membuat Aurel larut dalam decak kagum. Dan tidak hanya Aurel, bahkan sejumlah penggemarnya di Malang rela menunggu berjam-jam sebelum Al menunjukkan kebolehannya.
Dan ketika ia mampu menjadi sosok idola baru di industri musik tanah air, apa kata Al-Ghazali? Pastinya senang banget, udah banyak yang datang. Apalagi kan nunggu juga jam 1, jam setengah 1 mainnya kan, nunggu juga kan. Jadi ya aku hargain itu. Pengen cuma ganteng. Terus